Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Saving Leningrad atau Battle of Leningrad, yaitu film anti perang Rusia yang dirilis pada tahun 2019 ya Bro Bre. Berdasarkan kisah nyata, berlatar pada awal pengepungan kota Leningrad atau sekarang disebut sebagai Saint Petersburg, di mana militer Uni Soviet mencoba mengevakuasi warga melalui Danau Ladoga. Dikarenakan semua akses masuk ataupun keluar dari kota sudah diblokade oleh Nazi. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Di awal film diperlihatkan bagaimana Anastasia Alexandrovna atau Nastia sedang menceritakan evakuasi dari Leningrad sambil menggenggam jam tangan suaminya, Kostya, yang pada saat evakuasi dianggap sebagai pahlawan. Leningrad, 16 September 1941. Seorang kadet muda, Kostya Gorelov, dengan semangat mengayuh sepedanya menuju rumah pacarnya, Nastia. Mereka berencana ikut evakuasi keluar dari Leningrad. Nastia sangat bersemangat untuk pergi, sehingga ibunya Maria terpaksa harus merelakan dia. Biarpun dia khawatir karena Nastia belum pernah pergi jauh, apalagi hidup tanpa keluarganya. Kostya adalah anak seorang kolonel, sehingga dia bisa membawa Nastia pergi bersama rombongan kompinya yang dipimpin Sersan Bucin. Tak berselang lama, Alexander Novich, ayahnya Nastia, pulang. Sudah 1 tahun dia dipenjara karena membuat artikel yang dicurigai menguntungkan Nazi. Dia mendapat amnesti sehingga dibebaskan, tapi dia harus turun ke medan perang sebagai prajurit. Sayangnya dia tidak bisa bertemu dengan Nastia untuk terakhir kalinya. Sebelum Alexander pergi, Maria minta maaf kepadanya. Karena saat ditangkap, dia terpaksa berbohong tidak mengetahui artikel Alexander demi putri mereka. Alexander memahami tindakan Maria dan memaafkannya, lalu dia pun pergi. Akibat serangan Jerman yang membabi buta, kota Leningrad dalam sekejap terkepung dan seluruh akses darat ditutup Nazi. Tujuannya agar dalam waktu dekat Leningrad dilanda kelaparan, sehingga mudah bagi Nazi menguasainya. Namun mereka menyadari bahwa militer Soviet sedang berupaya membuat jalur air melalui Danau Ladoga untuk mengevakuasi warga Leningrad. Sementara itu di pelabuhan Ladoga sudah banyak orang yang berkumpul, mulai dari warga sipil sampai tentara. Tapi di pos komando, para perwira yang dipimpin ayah Kostya, Kolonel Nikolai Gorelov, masih panas memperdebatkan keamanan evakuasi ini. Itu dikarenakan Kapten kapal tongkang 752 merasa terlalu beresiko akibat kondisi kapal yang kurang layak. Namun Nikolai tetap memaksa karena mereka harus mencari cara untuk mengevakuasi warga Leningrad. Sehingga cara ini patut dicoba. Sebagai jaminan dia akan mengirim Kostya ikut dalam kapal itu dan akan bertanggung jawab untuk semua resiko yang datang. Kita diperlihatkan seorang kapten penyidik keamanan negara, Vadim Petruchik, datang ke pelabuhan dengan mobil yang penuh berkas. Sedangkan Kostya yang baru saja selesai bermain voli dihantam oleh Bukin dan arlojinya disita karena tidak suka nepotisme yang diterima Kostya. Tak lama Aeroflot mengumumkan urutan menaiki kapal, yaitu taruna dan petugas medis dulu, baru warga sipil. Mendengar itu, Kostya berinisiatif membantu Nastia untuk duluan menaiki kapalnya. Karena anak kolonel, Aeroflot pun terpaksa mengizinkannya. Hal itu terpantau oleh Vadim yang dengan jiwa penyidiknya langsung mengejar mereka. Di pos komando, Nikolai minta dikabarin kalau sudah sampai di Novaya Ladoga. Kapten kapal juga mengusulkan agar Kostya ikuti kapal pandu aja karena lebih aman. Namun Nikolai menolaknya karena sudah berjanji.
Sedangkan di kapal, Vadim masih mencari keberadaan Kostya yang sedang membawa Nastya ke sebuah ruangan di dalam Palka. Karena harus kembali ke pasukannya, Kostya meminta Nastya untuk menunggu di situ dan jangan membiarkan orang lain masuk. Setelah kepergian Kostya, Vadim menemukan ruangan itu, tapi karena dikunci, dia jadi nggak bisa masuk. Tak berselang lama, sebuah serangan udara Jerman membuat kepanikan di situ. Vadim pun bergegas mengamankan berkas dan mobilnya ke atas kapal. Di tengah kekacauan, seorang tentara mengabari Nikolai kalau pantai di Nevsky Piatachok membutuhkan bantuan infanteri. Untuk itu, Nikolai terpaksa membatalkan keberangkatan unit infanteri Kostya ke Novaya Ladoga. Kapten infanteri Maxim ditugaskan membawa pasukannya ke Nevsky Piatachok. Biarpun mereka hanya punya 10 amunisi untuk masing-masing prajurit dan tanpa senapan mesin. Karena wilayah itu harus dikuasai guna membuka akses bagi tentara bantuan memasuki kota. Ketika tim infanteri sedang menaiki kapal, Bukin pun diperintahkan untuk menarik kembali mereka ke pantai. Hal itu tak luput dari perhatian Nastya. Lalu Nikolai menyuruh asistennya untuk memanggil Kostya. Sebelum pergi, Kostya minta arlojinya dikembalikan. Tapi Bukin menolaknya. Sampai Kostya dia anggap layak mendapatkannya kembali. Di ruangan Nikolai, dia menyuruh Kostya meninggalkan pasukannya dan menyamar sebagai petugas kapal tongkang. Namun karena tidak ada penjelasan, Kostya menolaknya. Di saat bersamaan, warga sipil mulai diperbolehkan menaiki kapal. Tapi Nastya malah minta meninggalkan kapal karena melihat pasukan Kostya pergi. Di saat dia hampir keluar, tiba-tiba Kostya dengan seragam petugas menariknya lagi ke atas kapal. Di sana mereka bertengkar karena Kostya tidak memberikan penjelasan apapun dan mengira dia pengecut. Akhirnya kapal tongkang dengan kapasitas normal 700 orang itu berangkat membawa lebih dari 1.500 penumpang. Berbarengan dengan Vadim yang menemukan Nastya, di mana dia kembali mengingat pertemuan pertama mereka ketika sedang menyelidiki Alexander. Saat Vadim sedang memprovokasi Nastya, Kostya datang membantu. Namun Vadim yang melihat perubahan seragamnya mengancam akan menyelidiki Kostya. Di tempat lain, kita diperlihatkan pasukannya Bukin telah berkumpul dengan peleton lain untuk memulai serangan. Di sana juga ada Alexander dan beberapa mantan napi. Di atas koci, Bukin menitipkan arloji Kostya kepada Andre, seorang prajurit yang penakut, agar dia mau berjuang. Dan sesampainya di pantai, pasukan Nazi yang telah membangun benteng di atas bukit menembaki mereka dengan senapan mesin dan mortir. Hal itu pun menyulitkan mereka untuk mendaki ke atas, sehingga banyak tentara merah yang tewas. Kita diperlihatkan Bukin bisa membawa Andre yang sedang menangis karena kakinya kapalan mendaki bukit. Dia juga mengambil amunisi dari mayat dan menggunakannya untuk melumpuhkan penembak Nazi. Namun mereka dibalas dengan tembakan mortir sehingga Bukin memutuskan mencari jalan memutar. Di medan perang itu, Alexander yang bukan berasal dari militer lebih banyak membantu mengevakuasi prajurit. Sedangkan Bukin dan Andre masih berjuang mencari jalan. Sampai sebuah ledakan menghempaskan Bukin. Beruntungnya dia tidak terluka. Lalu mereka bertiga bertemu secara tidak sengaja dan bersama-sama merangsek ke bukit sesuai perintah komando. Untuk mempercepat gerakannya, Andre melepas sepatunya dan dia jadikan umpan sebelum mereka maju. Singkat cerita, mereka sampai di atas bukit. Kemudian Bukin membawa 3 prajuritnya selain Andre dan Alexander untuk menghancurkan pertahanan Jerman. Setelah meledakkan penembak otomatis dengan granat tangan, Bukin terlibat pertarungan sengit dengan seorang tentara Nazi sampai berhasil membunuhnya di kolam lumpur. Lalu dia mengambil senapan MP40 Nazi untuk membantu Andre yang hampir dibunuh jika nggak ditolong Alexander. Tapi akhirnya dia tewas juga setelah ditembak tentara Nazi yang lain sebelum dibalas Bukin. Dan arlojinya diambil kembali oleh Bukin sebelum pergi dengan Alexander melanjutkan pertempuran.
Karena bukit sudah dikuasai, komando memerintahkan Bukin dan prajuritnya untuk mengevakuasi korban luka dan melanjutkan perjalanan ke Novaya Ladoga. Berbarengan dengan datangnya bala bantuan, pasukannya Bucin pun meninggalkan pantai Nevsky Piatachok dengan prajurit yang terluka. Dia juga mengajak Alexander tapi ditolak karena Alexander tetap ingin di medan pertempuran hingga dia mati. Di saat bersamaan, Vadim sedang menyelidiki Kostia yang namanya nggak ada di dalam daftar petugas kapal. Dia juga mengancam akan membawa Kostia ke departemen khusus sesampainya di Novaya Ladoga karena meninggalkan pasukannya. Dan selama perjalanan, Kostia akan ditahan di Geladak. Malamnya terjadi hujan badai di Danau Ladoga, di mana Vadim yang sedang mengawasi Kostia dari dalam mobilnya memanggil seorang mahasiswi bernama Pomerantseva untuk menemaninya. Kita diperlihatkan badai semakin membesar dan membuat gelombang ombak yang mengguncang kapal. Kemudian dosennya Pomerantseva datang untuk menjemputnya, tapi ketika hendak kembali ke Palka, Pomerantseva tersapu gelombang ombak. Dan karena Vadim gak berani menolong, si dosen pun melepaskan ikatan Kostia, yang akhirnya menyelamatkan Pomerantseva. Akibat badai itu, lambung kapal banyak yang bocor dan membanjiri Palka. Sehingga para petugas termasuk Kostia harus bekerja keras untuk memompa air keluar dari dalam Palka. Kapten kapal yang merasa butuh bantuan juga mengirimkan sinyal SOS ke pos komando di Stalingrad. Dan karena tidak ada kapal penyelamat yang siap, Nikolai terpaksa berlayar sendiri mengecek tongkang 752. Pagi harinya air masih merembes ke dalam Palka dan petugas juga masih bekerja memompanya keluar. Tapi tiba-tiba, 2 pesawat Luftwaffe datang menyerang mereka. Pomerantseva terbunuh dalam serangan itu. Begitu juga beberapa penumpang di Palka. Karena melihat pesawat itu kembali menyerang, Kostia yang seorang sniper mengajak para petugas mengambil senapan. Lalu dia memimpin para petugas untuk menyerang pesawat Nazi. Ketika pesawat Luftwaffe mendekat dan menembaki mereka, Kostia juga menembaki pesawatnya hingga membuat satu pesawat mengalami kerusakan mesin dan memaksa mereka kembali. Setelah itu kondisi tongkang 752 semakin buruk dan hampir tenggelam. Sehingga Aeroflot memutuskan membuang semua muatan termasuk mobil Vadim. Tapi dia mendapat perlawanan sengit dari Vadim yang merasa berkuasa karena statusnya sebagai kapten penyidik. Dan di tengah ketegangan itu seorang guru musik memberikan contoh dengan membuang piano berharganya demi menyelamatkan kapal. Karena merasa malu, Vadim terpaksa memperbolehkan mereka membuang juga mobilnya beserta isi-isinya. Kita diperlihatkan di pihak Nazi, pesawat yang tertembak gagal kembali dan tenggelam di danau. Karena marah, pilot satunya pun memutuskan kembali menyerang kapal. Lalu karena Palka sudah dipenuhi air, petugas memutuskan memindahkan sebagian wanita dan anak-anak ke ruangan nahkoda. Dan setelah muatan dibuang ke laut, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh Luftwaffe yang kali ini memberikan dampak lebih besar sampai menghancurkan ruangan nahkoda. Dengan sisa amunisinya, Kostia sedang bersiap untuk balas menyerang. Ketika Luftwaffe juga kehabisan amunisi dan mendekat ke tongkang, Kostia dengan tepat membunuh pilotnya. Namun pesawat itu jatuh menabrak tiang layar hingga roboh. Di kejauhan, Bukin menyaksikan kejadian itu dari kapalnya dan merasa bangga terhadap Kostia. Setelah itu, Kostia mencari Nastya yang sedang mengapung di dalam Palka. Kali ini, kapal tongkang 752 sudah tidak bisa diselamatkan, sehingga para penumpang berhamburan keluar menuju kapal Pandu. Kapalnya Bukin juga menyelamatkan beberapa penumpang, termasuk Kostia dan Nastya. Di situ Bukin mengembalikan arloji Kostia dan memujinya sebagai prajurit hebat. Singkat cerita, di kantor editorial Maria,
Dia mendapat kabar tentang penyerangan kapal tongkang 752, namun disembunyikan pihak militer. Karena tidak ingin kejadian Alexander terulang, dia memerintahkan stafnya untuk tidak merilisnya. Lalu dia menangis karena tidak tahu bagaimana nasib Nastya. Dan kita diperlihatkan Nikolai sampai di lokasi tenggelamnya tongkang, namun hanya menemukan seekor guguk. Lalu dia mengingat ketika menyuruh Kostya ikut di kapal itu, karena janjinya kepada pihak militer untuk menanggung semua risiko dengan cara melibatkan Kostya. Akhirnya Kostya terpaksa menurut, karena jika tidak, ayahnya akan dieksekusi. Singkat cerita, para penumpang yang selamat telah sampai di Novaya Ladoga pada tanggal 17 September 1941. Dan sebelum berpisah, Vadim memberitahu Kostya dan Nastya bahwa dia akan melupakan semua kesalahan mereka. Selama 2 hari 1 malam itu, 1.200 lebih penumpang tongkang 752 meninggal dunia di Danau Ladoga dari total 1.500 penumpang. Sementara kota Leningrad secara keseluruhan dikepung oleh Nazi selama 872 hari dan menewaskan lebih dari 1 juta korban jiwa akibat perang dan kelaparan. Alexander terbunuh di Nevsky Piatachok sebagai prajurit Soviet. Sementara Maria meninggal kedinginan di apartemennya pada akhir 1942 selama masa pengepungan. Peristiwa tongkang 752 ini selalu diingat oleh para penyintas dan kerabat korban setiap kali memperingat.